Hidup di perantauan kok gini banget sih. Makan ngepas, iuran-iuran juga masih belum kebayar, masih belum bayar kos juga. Gimana ya? Apa aku ngambil hutang aja? Tapi aku bingung, nanti kalau aku ngambil hutang, aku takut gak bisa bayar lagi. Nanti juga kalau ngambilnya ke orang yang tidak pas, bisa dikejar-kejar debt collector. Aduh, gimana ya? Kan kayak apa itu bang seperti itu Sabrina. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini deh sendirian? Saya lihat kok murung banget. Ada apa? Cerita. Ini loh, Lik. Hmm. Itu kan butuh uang besar dan banyak. Dan dalam waktu yang cepat. Aku itu niatnya tadi mikir-mikir. Apa aku hutang aja ya? Itu, aku mau hutang. Ya, tapi aku ragu, Lik. Dalam Islam itu hutang diperbolehkan apa enggak sih? Tapi gini dulu, kamu kan mau hutang, Ya, tapi sebentar, saya kayaknya ada surat untuk masalah kamu ini. Kayaknya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Sebentar, tak carikan dulu ini. itu. Tapi agak panjang, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Yang penting detail kan, Lik. Siap. Oke, untuk masalah kamu ini ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Itu yang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabqas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u an yumilla wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakkiru ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asyuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاذب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Itu artinya seperti ini, Rik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah dalam keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi atau yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih berdekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu, Rik. Oh, ternyata di Al-Quran dibahas detail itu ya, Lik. Karena ini, Islam ini membolehkan utang, tapi dengan syarat yang saya baca di surat Al-Baqarah ayat 282 ini.
Dan juga Allah itu nyuruh kita untuk mencatat utang, bahkan saksinya itu harus jelas seperti yang saya jelaskan tadi di arti di surat Al-Baqarah ayat 282, yang itu harus membutuhkan dua saksi, itu dari ketika ada dua orang laki-laki, dan ketika jika tidak ada dua orang laki-laki itu boleh satu laki-laki tapi harus dua perempuan, itu saksinya Rik. Dan juga kalau kamu itu kesulitan bayar, itu kamu bisa diberi kelonggaran, itu juga tertulis di ayat Al-Baqarah ayat 280. Oh, berarti hutang itu sebenarnya boleh ya, Li? Yang penting dicatat dan tidak dan harus amanah ya. Iya, kamu benar. Emang kita berutang itu harus ada orang yang mencatat dan juga harus amanah. Tapi mungkin kalau aku boleh berpesan kepada kamu, kalau kamu ingin berhutang itu jangan dijadikan kebiasaan yang nantinya akan memberikan kamu di masa depan nanti. Oh, Ya, sebenarnya itu kayaknya ada masa. Mungkin masa itu bisa menambah apa pengalamannya nanti bisa kepada kita biar kamu nanti biar tambah yakin mau berutang apa tidak. Gimana kalau kita lagi? Yuk, yuk. Mansa, sini. Ada apa kalian menurutku? Mansa ya sini. Duduk dulu, Mansa. Dulu aku suka sama Mansa. Mungkin dia bisa kasih. Boleh juga. Ini Mansa, dia kan punya masalah dengan keuangannya. Dia itu bingung mau ngambil utang. Dan mungkin kalau kamu ada saran bisa diselesaikan pakai Oh, tadi pantas aku lihatnya kayak serius banget gitu. Di sini aku ada dis buat kamu nih. Dis mengenai utang. Aku bacain ya satu bentuk. sampai kamu mungkin kamu bisa nanti bisa bertanya kalau mau ngambil utang. ya benar juga. Mansa, Jadi ada satu dis jadi aku mulai baru. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil kita orang lain yang akan membayarnya, maka Allah akan membantunya. Tapi jika niatnya buruk, Allah akan membinasakannya. Dan yang ada lagi hadis dari riwayat Muslim. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'alliqa qadrihi hatta yuqda anhu. Yang artinya bahkan Nabi bilang dia seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai dilunasi. Ini riwayat Muslim. Enggak main-main Taurik. Oh, berarti niat itu sangat penting ya ternyata ya. iya makanya kamu itu jangan asal ambil utang kalau nanti kamu nggak bisa bayar, nanti malah nanti merugikan kamu nanti di masa depan deh. Gini aja, Ri. Aku ini ada bisnis itu aku butuh partner dengan bisnis itu. Dimana kalau kamu gini, aku beri kamu hutang yang kamu inginkan, akan tapi Balik. gini, kamu melunasinya itu lewat kerja kamu. Gimana? Setuju nggak kamu? Setuju banget. Kayaknya ini solusi terbaik deh. Jadi aku nggak akan ada nanti kredit utang atau mengusahakan hidup aku sendiri kan. Kan daripada kamu nanti pinjam-pinjam yang lain dari pinjol-pinjol, nanti kamu kejar-kejar, nanti kamu kerja sama kamu. Gimana? Setuju nggak? Wah, setuju banget. Deal? Deal? Oke, siap. Oh iya. Ngomong-ngomong, ini mau matkul loh. Yuk, masuk dulu yuk. Yuk. Tas kamu, Rik. Apa ya? Makasih ya, Malik, Marsha. Sekarang berkat kalian aku jadi tahu tentang apa itu utang dalam Islam dan nggak cuma boleh atau enggaknya. Iya, Rik. Karena ini utang itu bukan hanya soal duit, tapi itu juga soal amanah kamu kepada orang yang kamu utangi. Iya, dan kalau niat kita baik juga Allah pasti bantu kita. Ya, udah kamu tenang aja. Nanti kamu kerja sama aku. Nanti insya Allah utang kamu akan. Oke.